wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Kurnianti, Prodi Keperawatan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Saya di sini akan mempraktekkan teknik komunikasi efektif menggunakan SBAR dan TBAK. Komunikasi efektif sendiri itu merupakan pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan pertukaran sikap sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Kemudian teknik SBAR itu ada 4 komponen. Yang pertama S itu dimana perawat menyampaikan situasi terkini tentang pasien. Kemudian B yaitu background, dimana perawat itu menyampaikan latar belakang kondisi pasien seperti alasan pasien masuk ke rumah sakit tersebut. Kemudian A yaitu assessment ini merupakan di mana perawat itu menyampaikan hasil pengkajian dan analisis terkait dengan kondisi pasien. Kemudian yang terakhir R itu adalah recommendation, di mana perawat itu menyampaikan saran, rekomendasi kepada dokter dan dokter memberikan rekomendasi yang tepat untuk pasien. Dan untuk TBAK ini adalah teknik komunikasi lisan per telepon yang dengan menulis, membaca berulang dan melakukan konfirmasi pesan yang diterima kepada pemberi pesan. Nah, baik, sebelum kita berkomunikasi dengan dokter, kita harus menyiapkan dulu rekam medis pasien. Kita harus menyiapkan juga apa saja yang akan kita beritahu kepada dokter. Dan yang terakhir itu kita harus menyiapkan pensil untuk menulis rekomendasi dari dokter. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai. Assalamualaikum dokter, perkenalkan saya perawat Novi dari Bangsal Penyakit Dalam. Saya akan menyampaikan terkait dengan kondisi Tuan B, dok. Ya, pasien ada di Bangsal saat ini dengan kondisi tekanan darah itu 150/80 mmHg, nadinya 120 kali per menit, dan respirasinya itu 40 kali per menit, dok. Dan dia tuh ada bunyi nafas ronki. Kemudian hasil lab terbaru itu menunjukkan HB-nya itu 9. Benar, dok. Ya, kondisi Tuan B masuk rumah sakit itu pada tanggal 8 Oktober 2020. Pasien masuk IGD dengan kondisi isi tes dan edema pada kaki. Pasien juga mengatakan sudah mengalami gagal ginjal selama 3 tahun, dok. Ya, kemudian sudah rutin melakukan cuci darah, tapi pada tanggal 8 tersebut pasien merasa tidak nyaman ya pada badan, sehingga beliau itu memutuskan untuk ke rumah sakit. Ya, di GD pasien sudah diposisikan semi flower, dok. Kemudian juga sudah terpasang kateter, oksigen sebanyak 3 liter, dan sudah dilakukan observasi juga, dok, selama 15 menit di IGD. Didapatkan hasil SAO2-nya itu 88%, tekanan darahnya itu 130/100 mmHg, RR-nya 28 kali per menit, dan nadinya itu 110 kali per menit. Kemudian 1 jam kemudian itu pasien baru ditransfer ke Bangsal, dok. Juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter DPJP-nya. Ya, dan pasien itu didiagnosis gagal ginjal kronis, dok. Tindakan pengobatan yang sudah didapatkan yaitu injeksi Halsik 3x1, ampul, dan IV untuk memantau urine output sebagai indikator ketidakseimbangan elektrolit, dok. Ya. Analisa dari perawat itu pasien mengalami gangguan pola nafas dan ketidakseimbangan lebih dari kebutuhan tubuh, dok. Baik, jadi di sini kami menyarankan kalau kondisi pasien tersebut apakah harus diganti dengan oksigen NRM, dok? Ya, kemudian jika iya, apakah kami perlu meningkatkan diuretik? Oh iya, baik, dok. Ya, baik, saya ulang ya, dok ya. Tadi saran dari dokter, pasien harus diberikan oksigen NRM 8 liter, kemudian diberikan ekstratosik ya, dok ya, 2 ampul. Tetap observasi pernafasan dan tekanan darah.
Dan sama yang terakhir itu monitor selalu pengeluaran urin ya dok. Ya. Baik dok, kalau begitu terima kasih dok, sudah saya catat semua. Terima kasih atas waktunya dan sarannya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dok, selamat siang. Dengan Nopi dok, perawat di RS Sejahtera. Ya, saya di sini mau melaporkan dok, pasien baru masuk atas nama Tuan B, usia 56 tahun, dengan kondisi saat ini tekanan darah itu 150/80 mmHg, nadinya 120 kali per menit, respirasinya 40 kali dok. Ya, kemudian ada bunyi nafas bronki. Pasien sudah terpasang oksigen sebanyak 3 liter dan sudah diposisikan semiflower. Instruksinya mau diberikan apa ya dok? Baik, saya tulis dok. Ya, baik dok, saya ulang ya dok ya. Pasien diberikan oksigen NRM 8 liter per menit dan diberikan ekstra toksik 2 ampul ya dok. Ya, kemudian tetap observasi pernafasan dan tekanan darah. Kemudian selalu monitor pengeluaran urin juga ya dok. Baik, ini dengan dokter Eki Irawan ya. Ya, baik. Saya catat ya dok ya, nanti jika dokter visit nanti dokter tanda tangan ya dok ya di ruang perawat. Baik, terima kasih ya dok ya. Assalamualaikum. Selamat siang.